pertanyaan berikutnya adalah keuntungan apa sih Mas bergabung ke komunitas? Ya. Adanya komunitas ini apa saja keuntungannya begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Dul Teknik. Kali ini saya bersama Mas Kurniawan Restu, Ya. Ketua Kosmik Yogyakarta. Ya. Nah, kali ini kita lagi berada di Sugara Mil. Jalan apa Mas tadi Mas? Ini utaranya Rumah Sakit Wirasaban. Wirasaban Yogyakarta ya. Tempatnya asik lah ini. Iya. Kita difasilitasi ini mau ada di sini, kita mau konten, difasilitasi, dipersilahkan. Ya, ini silakan teman-teman recommended lah ya. Nah, apa sih agendanya kali ini? Saya mengundang Mas Restu, ngajak Mas Restu untuk diskusi, untuk kita sharing-sharing. Sharing kita kali ini itu lebih ke ini Mas, apa namanya, tentang edukasi motor listrik. Jadi edukasi motor listrik ini, kita sama-sama tahu ya, yang namanya motor listrik ini kan produk baru. Iya. Dan yang namanya produk baru itu tantangan utamanya adalah edukasi ke masyarakat. Betul. Nah, kita sama-sama tahu juga pemerintah itu kan program percepatan kendaraan listrik juga kencang sekali. Tapi programnya, nah ternyata di lapangan edukasinya kita belum, ya mungkin itu nanti kita kupas bareng lah ya. Mungkin nanti saya akan lebih banyak bertanya ke Mas Restu selaku Ketua Komunitas Kosmik Jakarta, dan Kosmik Jogja ini kalau kita lihat cukup vokal kalau di pemerintah ya. Bukan di pemerintah, maksudnya di nasional. Nah, kita nggak pernah kritik pemerintah. Bukan kritik ya, kita ngasih saran gitu ya. Menurut Master tuh sebetulnya gimana sih perkembangan motor listrik khususnya bagian edukasinya ini? Apa yang kemudian sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini? Menurut Master tuh apa saja gitu? Ya. Jadi kalau dari saya terkait edukasi yang sudah diberikan pemerintah, terutama kepada masyarakat umum atau mungkin ke komunitas itu, ya paling mungkin teman-teman sudah tahu semuanya ya, yaitu ada subsidi kendaraan listrik ya. Ya. Itu termasuk program percepatan dari pemerintah untuk beralih ke EV. Itu salah satu. Subsidi motor listrik baru. Iya, pembelian baru ya. Betul, pembelian baru. Tapi di tahun 2024 akhir ini sudah tidak ada, Mas. Habis kuotanya. Habis. Kuotanya sih habis katanya ya. Tapi kita nggak tahu karena kita sudah berganti presiden. Nah, tahun depan apakah dibuka lagi atau tidak? Karena subsidi ini juga jadi meningkatnya penjualan juga. Dampaknya gimana? Dampaknya memang sangat besar ya. Dari subsidi ini, jadi teman-teman yang pengen beli kendaraan listrik itu lebih baik pakai subsidi karena cukup lumayan, 7 juta Mas. 7 juta per orang. Oke. Per KTP. Per KTP. Ya, jadi satu KTP itu hanya bisa satu kali. Ya lumayan sih, 7 juta kan bisa jadi baterai lithium lah ya. Iya. Tapi ternyata juga masih banyak ya masyarakat yang belum tahu tentang adanya subsidi ini ya. Saya baru dengar kabar itu di bulan setelah subsidi itu habis. Subsidi itu habis itu September. Ya, September 2024 kemarin. Ya, 2024 itu setelah habis itu banyak mungkin dari teman saya atau beberapa orang itu tanya, subsidi emang ada ya? Nah, padahal subsidi itu sudah berjalan ya 1 tahun lebih lah ya. 1 tahun ke belakang lah, dari tahun 2023 lah. Dan kuotanya juga cukup banyak ya. Kalau berapa? 60.000 lebih ya. Dulu sih 200.000 Mas. Yang tahun 2023. Terus masuk 2024 kok banyak yang disunat. Nah, kita nggak tahu lah ya. Itu pemerintah. Tapi gini, kalau subsidi ini sangat berdampak kepada penjualan motor listrik, artinya begitu kuota subsidi habis berarti penjualan juga lesu ya. Betul. Ini dari beberapa teman-teman sales ya mengeluhkan itu. Oke. Jadi semoga ke depan masih ada ya subsidi ya. Iya. Tapi ini kan bentar lagi 2025 nih. Iya. Mungkin video ini tayang juga sudah 2025 ini. Ini kita akan konten akhir Desember ya. Iya, tahun nih.
apa namanya, kita nggak tahu ke depan ada apa enggak ya Ya. subsidi. Belum Cuman ya memang dampaknya luar biasa, signifikan, dan rata-rata kalau di komunitas juga rata-rata beli juga ya yang subsidi ya, Ya, hampir semua sih. hampir semua Hampir subsidi. semua. Terus apa lagi selain subsidi motor listrik? Dari Yang program terbaca, percepatannya. yang terbaca di lapangan kita sebagai komunitas begitu Iya, ya. oke. Kalau dari komunitas terkait percepatan kendaraan listrik ini adalah beberapa kegiatan komunitas itu disupport ya. Disupport Secara oleh komunitas ya. Secara komunitas itu kita setiap mengadakan acara yang berkaitan dengan kendaraan EV, itu PLN sebagai BUMN ya kalau itu selalu support di kegiatan komunitas. Oke. Itu dari segi pemerintah ya. Tapi kalau dari masyarakat secara umum sih setahu saya itu belum ada ya selain subsidi ya. Selain subsidi yang berdampak langsung ke masyarakat itu hanya subsidi setahu saya. Oke. Tapi kalau secara komunitas ya itu salah duanya setelah subsidi ya. Salah duanya memang PLN itu mensupport banget untuk kegiatan dari kendaraan komunitas listrik ini. Oke. Terus ini apa namanya, infrastruktur gimana itu? Kalau menurut Mas Ratso sebagai komunitas yang sudah berkeliling hampir Pulau Jawa ini, sudah keliling ini sepertinya. Sebenarnya bareng sama Mas Tul juga sih. Tapi ini yang langsung berhubungan dengan PLN ini, ditakuti sama PLN ini. Jadi kalau infrastruktur itu mungkin sudah ada beberapa yang mengupas sih ya Mas. Cuman kita dari sisi Kosmik Jogja itu, terutama di daerah Jogja sendiri ya, kita khususan di daerah Jogja, kita pendekatan dengan PLN itu kan dari tahun 2022 ya. Mulainya bergeraknya kendaraan listrik secara masif ya itu 2022, terus didukung adanya subsidi, baru kencang lagi. Nah kita akhirnya beberapa kali membuat acara yang berkaitan dengan kopdar, touring. Nah dari kegiatan itu kita memberikan masukan kepada PLN. Jadi dahulu memang kita pernah berbicara kepada PLN. Bahwa ya kantor PLN kalau ada di setiap daerah itu difasilitasi SPLU minimal ya. Dulu SPKLU masih menjadi barang yang sangat agak jarang banget SPKLU karena dulu yang paling kenceng itu kan motor dulu baru mobil. Nah itu kita mengajukan beberapa masukan terkait infrastruktur di Jogja terutama. Alhamdulillah tidak harus nunggu bertahun-tahun ya. Itu langsung cepat bergerak, di setiap kantor PLN itu ada SPLU-nya. SPLU itu stasiun pengisian listrik umum. Beda dengan SPKLU ya. Ini barangkali ada teman-teman yang masih belum tahu. SPKLU itu adalah untuk mobil listrik ya. Ya, dulunya ya. Sedangkan yang SPLU yang tadi kita bicarakan khusus untuk listrik 220 AC gitu kan. Ya, jadi betul. bisa buat motor listrik, mobil listrik pun bisa kalau dia pakai sistem OBC, onboard charging. Dia pakai inputnya 220. Okay. Ya, dari situ mulai kita merambah ke luar daerah. Nah, dari luar daerah ini juga kita ngetes nih mana PLN yang belum ada belum ada SPLU atau SPKLU-nya, kita suratin, kita bikin acara di sana. Ya, alhamdulillah ada beberapa yang sebelum kita sampai sana itu sudah disediakan Mas. Minimal SPLU yang mungkin dicopot dari tempat lain pindah ke situ. Minimal seperti itu. Jadi ya karena mungkin dari percepatan ini kan langsung dari Perpres ya Mas ya. Jadi PLN juga mungkin bergerak cepat khususnya untuk komunitas. Gitu. Jadi PLN juga dapat masukan banyak ya dari komunitas ya. Sederhananya titik pengecasan yang efektif di mana itu juga dapat masukan. Tapi ya kita sama-sama tahu sih teman-teman PLN juga kan yang menggunakan motor listrik juga nggak semuanya ya. Betul. Jadi kita yang di lapangan tuh betul-betul paham dengan ini. Maka harapannya memang kolaborasi komunitas dan PLN ya kita saling bermitra lah, berkolaborasi bersama begitu. Nah itu peran pemerintah terhadap edukasi ke masyarakat. Meskipun ya kita secara langsung dan kita merasakan di lapangan ya memang masih gitu-gitu aja. Karena faktanya
Masyarakat saja ternyata masih banyak yang kaget ya ketika Iya. subsidi habis ya. Betul. Ada subsidi ternyata. Iya. Nah, masa ya komunitas yang harus keluar-keluar, ayo ada subsidi ini itu. Nah, oke. Pertanyaan berikutnya, komunitas ini selama ini Cosmic Jogja yang kita lakukan ini mungkin bisa dipaparkan ya biar teman-teman semua tahu kegiatannya itu apa saja Mas, peran-peran yang dilakukan oleh komunitas. Kan tujuannya tentu mengedukasi dan lain sebagainya, tapi bentuk kegiatannya apa saja yang selama ini sudah berjalan? Kalau dari Cosmic Jogja yang sudah dilaksanakan, yang pasti banyak kaitannya dengan edukasi ya Mas ya. Itu yang pertama pasti ada kopdar sebulan, minimal ya sebulan sekali lah. Kopi darat, ketemuan dengan Ketemu langsung. anggota-anggota. Iya, betul. Di lain kopdar ya nanti ada touringnya. Touring ya nanti touring jarak dekat ataupun jarak jauh. Lalu juga kita beberapa kali melakukan talk show. Talk show. Ya, talk show di beberapa kesempatan dan beberapa kerjasama juga. Kita di situ talk show-nya juga sama, itu berkaitan dengan edukasi sih, edukasi kendaraan listrik. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu sudah template ya. Ya. Template Itu aja memang ya pertanyaan. Iya, pertanyaannya itu aja sih. Muter terus saja. Jadi memang yang perlu ditingkatkan memang frekuensi kita mengedukasinya gitu. Iya. Apa pertanyaannya biasanya paling motor listrik bisa jauh apa enggak gitu kan. Terus apa lagi? Kalau habis gimana? Kalau habis baterai bagaimana? Iya. Terus spare part-nya bagaimana? Terus kuat manjang apa enggak? Itu sih. Jaraknya bisa berapa? Speed-nya berapa? Template sih untuk pertanyaan itu. Dan tadi ada kopdar, kemudian ada touring, kemudian ada talk show. Nah, kopdar ini kita juga kadang join dengan komunitas lain juga ya. Kalau nggak salah kita pernah itu di acaranya Adira gitu ya. Adira ya. Nah, itu kan juga banyak komunitas-komunitas lain dan jadi daya tarik juga nih. Betul. Ada komunitas motor konvensional, apa sih dulu? Mas bareng kita itu NMAX. NMAX ya. Itu juga banyak penasarannya ke kita dan kita langsung bersinggungan dengan masyarakat begitu ya. Semua pertanyaannya template betul sekali itu. Itu aja. Terus touring ini kita selama sebenarnya dari dulu ya 2022, tapi kita flashback saja deh. Touringnya itu kemana saja Mas? Mungkin ada yang belum pernah nonton touring kita gitu. Ya gini, untuk touring teman-teman bisa mungkin bisa sambil nonton ya, nonton di beberapa channel dari teman-teman Cosmic Jogja. Itu di setiap touring kita pasti ada dokumentasinya. Sekalian disebutin tuh teman-teman yang punya YouTube tuh dari Cosmic Jogja tuh apa saja? Cosmic Jogja tuh ada beberapa konten creator yang membuat video terkait kendaraan listrik, entah itu touring, review, edukasi atau segala macamnya. Pertama dari Mas dulu kan teman-teman sudah tahu ya dulu teknik. Yang kedua Mas Arslo, ada saya. YouTube-nya Kurniawan Restu. Terus ada juga nanti Mas Bintang. Channelnya Bintang 275. Bintang 275 itu Klaten ya kan? Klaten itu juga wirawiri Solo Jogja Solo Mandalika. Ya, dia pernah touring single touring bersama keluarga di Mandalika pakai motor gesit. Jogja Mandalika. Boncengan suami istri plus anak. Luar biasa. Terus ada lagi Mas Ototronik. Mas Arif. Ya. Oke, Mas Arif. Mas Arif itu dari SMK Segen. Beliau lebih mirip-mirip dengan Mas Dul. Dia lebih ke teknisnya. Jadi hal-hal yang tidak ditemukan secara umum, nah di channelnya Mas Arif itu ada. Ototronik ya. Ya, Ototronik. Terus nanti ada lagi mungkin mohon maaf ya, Mas Arif saya lupa. Mas Arif berapa gitu, Ototronik atau apa saya lupa. Nanti kita cantumkan di sini. Ya. Terus nanti ada upgrade baterai terutama itu ada Mas Fendi. Oke, Boyolali, Mas Fendi. Ini Mas ya. Mas Fendi.com itu kan juga pemain baterai juga sama PLTS, jadi beliau banyak mengulik terkait baterai dan segala macamnya. Lalu ada siapa lagi ya Mas ya yang sering kita temui yang ada di Cosmic Jogja? Siapa ya? Kayaknya masih ada lagi deh.
Memang banyak yang suka konten. Iya. Atau mungkin teman-teman yang tahu, Ya, coba deh di tag ya, gitu ya, apa ya. yang sering. Boleh protes kok. Kalau mas saya belum disebut, nah, Oh iya, protes aja. gitu. Keterbatasan ini. Iya, kita dadakan Saya ini. pikir. Kita mendadak ini kontennya. Iya. eh yang unik itu kemarin waktu ke Bromo mas, waktu Ya. ke Bromo itu teman-teman yang tadi disebutin kan ikut semua ya, Ya. semua masing-masing konten, tapi uniknya adalah kontennya dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Betul. Jadi meskipun sudah tahu Cosmic Jogja ke Bromo, Jogja Bromo 800 km ya pulang Ya. pergi ya. Nonton di videonya Mas Bintang, oh begini Mas Fendi begitu, kemudian dari saya, kemudian Mas Arif kayaknya nggak konten. Mas Arif nggak konten. Tapi ada satu lagi, siapa saya lupa. Ketua Kosmik Jawa Timur. Oh, ya. Ya, Mas Nah, Ahmad Rifai. Ya. Jadi berbagai macam sudut pandang itu kita bisa menangkapnya secara utuh, dan itu menunjukkan bahwa bukan gimmick. Iya. Kita betul-betul 800 km pulang pergi pakai motor listrik gitu. Iya. Mungkin next konten ya kita ulas nih masalah touring. Tapi kali ini poinnya adalah tentang edukasinya. Iya. Sedangkan yang kita lakukan itu kan secara tidak langsung mengedukasi masyarakat ya. Betul. Sampai mungkin kita selama perjalanan jadi pusat perhatian gitu ya. Iya. Itu secara tidak langsung mengedukasi masyarakat. Kemudian talk show kita beberapa kali mengadakan itu di Mall Pakuwon pernah. Ya, di Pakuwon terakhir baru akhir bulan kemarin, ya November ya, di Pakuwon Mall. Itu pas pameran kendaraan listrik. Ya. Terus pas Adira itu festival Adira yang di Stadion Mandala. Oh iya, Stadion Mandala betul lah. Ya, itu full semua kendaraan listrik, baik motor, mobil, dan semuanya itu banyak. Dan banyak ya, kita ada sering ya. Nah, sama kalau yang berhubungan dengan pemerintah ya Mas, yang kita sebutkan talk show itu kan beberapa semua dari swasta. Nah, kalau dari pemerintahan kita juga pernah membuat talk show juga, itu pas kita touring ke Sungai Mudal. Itu dari pemerintahan juga, dihadiri beberapa pejabat eselon ya, jadi PJ, Bupati, dan sebagainya, Dinas Pariwisata juga ada. Jadi teman-teman yang mau wisata ke Mudal itu sudah ada SPLU-nya Mas. Itu request kami. Mantap. Kita request bahwa kalau bisa di semua tempat wisata itu ada SPLU-nya, minimal lah ya, minimal itu. Nah, di sini poin dari konten kita kali ini, yaitu betapa powerfulnya komunitas ya dalam langsung menjangkau masyarakat, mengedukasi secara langsung, dan ini real betul-betul diterima oleh masyarakat gitu ya. Bahkan bisa jadi kita bukan hanya mengedukasi ke masyarakat, mohon maaf ya, kita juga bisa jadi mengedukasi mitra kita, teman-teman di PLN. Salah satunya mereka mungkin ada kebingungan bikin program apa sih untuk menjawab kebutuhan dari pusat bahwa harus ada program percepatan kendaraan listrik dan lain sebagainya. Mungkin ini juga saran ya buat semua komunitas di Indonesia ya. Betul. Nggak usah ragu untuk mengadakan kegiatan-kegiatan begini, dan nggak usah ragu untuk menggandeng stakeholder yang ada gitu. Betul. Ya. Kita sudah membuktikan dan alhamdulillah selama ini berjalan dengan lancar gitu ya. Kemudian mungkin nanti next lah kita bahas lebih detailnya tentang seluk-beluknya tadi, surat menyurat dan lain sebagainya bagaimana. Poin saat ini kita fokus ke edukasinya dulu ke masyarakat. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah keuntungan apa sih Mas bergabung ke komunitas? Adanya komunitas ini apa saja keuntungannya begitu? Oke. Ini mungkin saya akan mengambil dari sudut dua sudut pandang yang berbeda ya Mas ya. Karena dari komunitas ini akan berbeda dengan komunitas konvensional. Saya sudah berapa kali mengikuti komunitas, entah itu sepeda motor atau mungkin roda 4. Ini akan menjadi sedikit berbeda dengan komunitas yang ada di kendaraan listrik, terutama Cosmic Yogyakarta Mas. Jadi teman-teman yang sudah bergabung di komunitas atau mungkin baru bergabung di WA grupnya, itu pertama kan pasti yang bergabung akan mendapatkan informasi yang akan didapat tidak secara umum, karena kita kendaraan listrik itu masih berapa persennya dari populasi kendaraan yang ada.
otomatis kan menjadi hal yang minoritas ya Mas. Tidak semua bengkel bisa. Ya. Meskipun banyak yang mengatakan di bengkel konvensional bisa. Ya. Tapi ada beberapa catatan yang memang nanti di kendaraan itu, di bengkel itu juga dalam tanda kutip tidak berani untuk servis dan sebagainya. Keuntungannya berarti tadi akses informasi jauh lebih cepat, jauh lebih gabung komunitas. Betul, dan lebih valid. Nah, contoh sederhana, Mas, banku bocor, dibawa kemana-mana nggak mau nerima. Betul. Nah, tanya komunitas, langsung terjawab gitu. Iya. Informasi tentang kendaraan listrik, entah itu dari perbaikan, entah itu dari segi upgrade, entah itu dari segi aksesoris. Itu teman-teman di komunitas tentunya ada beberapa yang sudah mendahului yang melakukan hal-hal seperti itu. Jadi ketika ada orang baru masuk bertanya sudah ada jawabannya. Atau jika mungkin ada hal yang baru itu justru menarik untuk dibahas dan diskusi ketika kopdar, ketika mungkin sedang di WA lagi rame-ramenya malam hari, WA-an dan sebagainya. Selain keuntungan itu juga nanti teman-teman dari komunitas yang bergabung komunitas ya, ketika ada trouble di PLN, nah kan sering terjadi nih trouble di PLN ya, misalnya PLN sini terkunci misalnya, atau PLN sini ada trouble di bagian SPLU-nya, contoh offline atau apa ya. Dulu sering terjadi SPKL itu offline, jadi kita memang ada nomor pengaduannya sih di aplikasi PLN Mobile, tapi ketika ada teman-teman yang sedang trouble di PLN, kami dari komunitas juga akan membantu follow up langsung ke bagian PLN-nya. Gitu. Dan PLN pun welcome ya dengan itu ya? Sangat welcome. Ya. Jadi memang itu masukan yang dibutuhkan juga ya? Iya, betul. Dari perjalanan dari teman-teman kendaraan itu menjadikan masukan PLN untuk kedepannya lebih baik. Gitu sih. Lalu yang terpenting adalah kebahagiaan. Nambah saudara. Karena beberapa kali ada keunikan nih Mas di komunitas Kosmik Jogja terutama ya. Kadang di dalam komunitas itu malah saling mendapatkan rezeki Mas. Nah ini yang paling penting ya, karena silaturahmi selain bukan menambah umur sih ya Mas, apa ya lebih pasnya itu. Iya, tambah rezeki lah. Tambah rezeki itu sering terjadi di dalam Kosmik Jogja terutama. Entah si A, si B nanti kebetulan kok di bidang yang berkaitan, bisa kolaborasi, kerjasama dan sebagainya, itu sudah sering terjadi. Iya. Pernah satu ketika teman-teman yang umum lah, masyarakat umum itu kaget, ada motor listrik second X ojek online, murah meriah. Nah kita di komunitas gak kaget, kita sudah dari kemarin udah dapat info A1 gitu ya, langsung dari pusat. Itu contoh-contoh itu juga ya. Ya, kemudian keuntungan bagi anggota salah satunya tadi akses informasi begitu ya. Kemudian kita ada kekeluargaan, kemudian saling mutualisme gitu ya. Betul. Bisnis juga sama-sama berkembang begitu. Keuntungan bagi masyarakat apa ini komunitas ini? Ya mengedukasi tadi ya. Iya. Keuntungan memang secara nggak langsung dari komunitas itu mengedukasi kepada masyarakat. Contoh misalnya ada si Fulan ikut masuk ke Kosmik, terus dia akan mengabarkan informasi yang dia dapat kepada masyarakat sekitar. Secara tidak langsung ya, maupun bagi teman-teman anggota Kosmik juga sama, akan menjadi corong paling bawah. Influencer, betul. Corong paling bawah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Secara nggak langsung sih ya. Sederhananya masyarakat mau tanya rekomendasi motor listrik apa gitu, mau tanya kemana, tanya ke dealer juga, ujung-ujungnya jualan kan. Tapi kalau tanya ke komunitas kan kita jawabannya lebih ya sesuai dengan lapangan. Kita lanjut. Tadi keuntungan adanya komunitas. Nah, pertanyaan berikutnya, produsen sebenarnya diuntungkan nggak sih Mas dengan adanya komunitas ini? Ya, terkait keuntungannya kepada produsen ya tentunya sangat membantu Mas. Sangat membantu karena kelinci percobaan paling gurih itu adalah konsumen masyarakat umum. Kelinci percobaan. Yang penting jual aja dulu. Nanti perkara ada minusnya atau mungkin ada kekurangannya pasti akan disampaikan oleh beberapa teman-teman dari komunitas. Karena teman-teman komunitas tentunya akan lebih banyak bersinggungan dengan para produsen. Karena
Memang ada beberapa merek itu yang sangat welcome kepada komunitas, tapi ada juga memang dari produsen ya kurang welcome dengan komunitas. Oke. Jadi Nah, sebetulnya ya, komunitas ini memberikan saran ke produsen itu juga saran untuk perbaikan unit gitu ya. iya pastinya. Karena kalau komunitas itu berarti kan levelnya level entusias, Iya, bukan betul. sekedar pengguna biasa. Betul. Nah, dari saran yang disampaikan itu banyak cara. Ada yang marah-marah dulu, marah-marah di sosmed, baru nanti sang produsen ngecover. Ada yang harus melalui komunitas, terkhusus ya, komunitas yang satu merek ya Mas ya. Terkhusus komunitas yang isinya satu merek, itu kan lebih cepat direspon Oke. daripada masyarakat komplain memang nggak ada linknya ke sana, Ya. ngomel-ngomel aja, kecewa, jual, udah selesai, nggak jadi edukasi. Ya. Jadi memang peran komunitas kepada konsumen ya, Ada produsen. peran komunitas kepada produsen ya tentunya pasti akan sangat penting sekali ya. Ya. Tanpa ada komunitas, dia nggak akan bisa mendengar kata-kata dari komunitas ini ya. Betul. Sepakat. Jadi ini nih buat produsen nih, jangan pandang remeh komunitas juga ini ya. Ya, kekuatan jempol itu lebih bahaya. Teman-teman mau beli motor listrik apa ya? Kita komunitas dalam merekomendasikan juga salah satu pertimbangannya adalah mungkin after sales-nya kan. Betul. Wah, si merek ini aja pelayanannya bagus kalau ada komplain gitu. Kalau kita bicara produk yang perfect, saya rasa nggak ada lah. Nggak ada. Semua merek itu pasti ada minusnya. Motor bensin aja Nah, baru diserang. Nah, artinya dengan kondisi yang tidak ada yang sempurna tadi, bisa lah dilengkapi dengan after sales yang lebih baik. Tapi oke, menarik. Mungkin itu konten kali ini ya. Sebagai penutup, mungkin dari Mas Restu, harapan terhadap pemerintah itu apa? Harapan mungkin dari saya pribadi ya Mas ya, kalau saya mengatakan dari komunitas kayaknya terlalu Nggak apa-apa mengakuannya kok. Oh, Ini nggak apa-apa, ini sudah. kalau harapan dari saya pribadi terutama di tahun 2025 ke depan harapannya ya tetap ada subsidi. Entah jumlahnya berapa. Kalau ada subsidi itu tentunya akan menggeliat lagi, akan bersemangat lagi dalam percepatan kendaraan listrik lagi. Karena mungkin teman-teman sudah tahu ya, ketika subsidi itu habis, itu pembelian kendaraan itu akan menjadi lesu, sangat lesu Mas. Jadi yang tadinya pengen nambah itu jadinya ntar aja deh, siapa tahu tahun 2025 ada subsidi. Atau mungkin nunggu-nunggu di akhir tahun biasanya nyari NIK yang lama biar harganya promo, itu juga ada. Ya. Harapannya sih pada pemerintah memang subsidi tetap ada. Lalu kuotanya mungkin unlimited kali ya. Nah, biar tidak ada kecemburuan sosial gitu ya. Iya, Karena ada nih orang-orang yang sudah muncul kecemburuan sosial, wah subsidi motor listrik hanya untuk orang-orang kaya. Gitu. Ini kan juga sebenarnya ya kita juga, wah ini misi kita kan go green, ramah lingkungan dan sebagainya. Ya semoga tadi kuotanya bisa jadi ditambah atau mungkin unlimited gitu ya. Iya betul. Ya itu akan menjadi jalan untuk percepatan lebih banyak lagi, semakin banyak yang beralih ke EV, tentunya go green itu ya meskipun masih go green dalam tanda tanya ya Mas ya, minimal kita mengurangi polusi udara yang ada, apalagi sekarang BBM kemarin pertama juga ada isu kualitasnya. Oh iya sempat ramai itu ya sempat ramai itu ya, kita kan listrik itu tidak ada kualitas ABC. Ya kan, kesetrum aja nggak mungkin kan kesetrum secara premium atau secara subsidi nggak ada, semua sama. Itu sih mungkin yang beda ini ya. Semoga harapannya pemerintah mendengar ya, siapa tahu mungkin dari stakeholder dari pemerintah pusat itu nontonlah acara dari YouTube-nya Mas Tul ini. Ya, terima kasih, mantap. Jadi gini, kalau saya menambahkan harapan yang kemudian dari komunitas, salahnya tadi betul, yaitu adanya subsidi ke masyarakat digelontorkan lagi, kemudian mungkin edukasi kepada masyarakat. Kalaupun pemerintah tidak mampu menyentuh grassroots,
maka kami yang di komunitas yang menyentuh grassroots setidaknya jangan dipersulit. Iya, betul sekali. Itu saja. Atau mungkin dari pemerintah bisa menjalin kerjasama dengan para komunitas, Mas. Cocok. Iya. Mungkin pemerintah melalui PLN mungkin ya, Mas ya, karena tangan paling bawah pemerintahan PLN. Iya. Mungkin bisa sering mengadakan acara kepada komunitas di mana nanti mengumpulkan massa dengan cepat itu adalah dengan berkomunitas. Iya. Apalagi mengundang komunitas itu pasti akan mengundang massa yang lebih banyak dan itu lebih simpel bagi pemerintah. Jadi teman-teman dari PLN mungkin ya bisa mendengar keluh kesah kami dari komunitas, mungkin ya fasilitas itu tidak perlu dengan uang ya, Mas ya. Iya, betul. Ada nanti mungkin acara saja, acara yang disediakan untuk masyarakat luas. Dan di situ ada talk show-nya, mungkin diskusi. Ya, contoh begitu. Itu simple aja sih, itu sudah cukup membantu sih. Mungkin itu aja. Contoh misal kita ekstrimnya PLN memfasilitasi touring keliling Indonesia. Ya, Itu coba mungkin lebay ya, dianggap lebay. Tapi coba kalau itu misal saya tanya nih, ini dadakan nih, pertanyaan dadakan ke Mas Restu. ya. Kalau tiba-tiba PLN menawarkan touring keliling Indonesia, kita fasilitasi chargingnya doang misal, unit dan lain sebagainya siapkan sendiri. Banyak nggak yang berangkat tuh? Oh, pastinya banyak. Pasti banyak. Karena yang dibutuhkan teman-teman generasi untuk touring itu adalah infrastrukturnya aja. Pengecasan. Nggak usah mikirin unitnya, nggak usah mikirin baterainya, nggak usah mikirin chargernya. Cukup pemerintah menyediakan jalur yang dilintasi oleh kendaraan itu ada Titik stasiun, charging. ya stasiun untuk pengisian listrik. Itu aja sih. Oke, kalau kita ngobrolin masalah infrastruktur memang gak ada habisnya. Iya betul. Kita makan dulu saja, Mas. Iya. Nanti kita setelah ini ngobrol lagi masalah touring, tapi mungkin kita potong lah next video ya. Kita tutup saja ya part 2. Oke. Kita tutup untuk konten kita kali ini. Terima kasih Mas Restu. Ya, siap. Sama-sama. Dari saya sekian, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu luar biasa. Kita seingat saya, kalau nggak salah itu beliau bilang, ini adalah komunitas yang pertama kali berkunjung ke Pacitan gitu. Nah, itu ribetnya touring kendaraan listrik memang harus dihitung per kWh-nya, nanti masuk casnya berapa wattnya. Kita akan ngetek semua PLN yang sudah kita kunjungi dan kami membuatkan video ucapan terima kasih. Bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar lebih dalam terkait kendaraan listrik, kami sediakan program pelatihan yang sangat cocok untuk teknisi, guru SMK, dosen, ataupun pengusaha di bidang kendaraan listrik. Info lebih detail silakan kontak admin atau bisa datang langsung ke workshop kami, Eklon Solusi Energi.